Selamat malam semuanya. Tidak terasa ya, hari ini sudah hari Kamis, sudah tanggal 20. Tentunya sudah sampai atau hampir di penghujung minggu ini. Besok udah hari Jumat. Tentunya hari Jumat adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para militan. Yang mana kita akan pesta banyak banget. Dan kayak pesan buat kalian semua, siapkan dana cash untuk left trade cap. Oke? Dan tentunya kabar baiknya dan kabar sedihnya tentunya mulai mendekati cuti bersama Lebaran. Yang mana dari tanggal 29 April sampai dengan 6 Mei 2022 itu harus pasar saham atau bursa harus libur. Karena tanggal 6 itu hari Jumat. Jadi bursa baru buka hari Senin yaitu tanggal 9 Mei 2022. Padahal nih, kemarin aja libur sehari berasa banget ya militan. Bener nggak? Oke, langsung saja kita mulai. Selamat malam militan Diamond dan militan Lifetime Purity. Langsung aja kita akan membahas Insight Fall 5.0 dengan dua judul nih. Spesial banget pada malam hari ini karena ada dua judul. Yang pertama, mengenal apa itu FOMO dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Dan apa sih itu ATH? Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi teman-teman atau militan, FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini biasa digunakan untuk menyebut pola perilaku kita yang selalu merasa khawatir, berlebihan, dan merasa ketakutan akan tertinggalnya tren yang sedang berjalan. Akibatnya, dapat mempengaruhi kesehatan mental dan gangguan finansial. FOMO itu penting untuk dihindari teman-teman dan lebih menahan emosi karena akan membuat kita kadang salah memilih emiten yang mana yang akan kita beli. Yang harusnya nih kita punya kemampuan untuk entry emiten di second liner, kita malah salah memutuskan malah menjadi entry emiten gorengan. Jadi maksudnya gini, kita punya jumlah total saldo yang kemarin di fall 4.0 itu kayak bilang Cap mengkategorikan militan diamond itu menjadi dua kategori, level medium dan level apa? Betul, betul banget, level big fish yang mana di bawah 10 juta dan di atas 10 juta ke atas, bahkan sampai miliaran. Oke. Jadi di sini jika kalian mempunyai, tadi kan Cap bilang ya, yang harusnya kita punya kemampuan untuk entry di emiten second liner malah menjadi entry di emiten gorengan. Dan hasilnya kita malah all in. Dan kita menjadi lupa bahwa apa? Ingat yang Cap sudah sampaikan di vol 1. Kita jadi mengalokasikan gorengan lebih dari 10% porto kita. Dan tentunya kalau average-nya turun, kita akan menjadi panik tuh biasanya. Pernah kan kalian mengalami kondisi seperti ini? Iya dong Cap, panik. Paniknya itu antara kita mau jual barangnya tapi harganya makin turun, ujung-ujungnya kadang malah nggak bisa di TP. Bener nggak? Pernah nggak sih kalian beli gorengan nih? Kalian beli lot dalam jumlah besar. Tadi kan kayak bilang all in gitu kan ya semuanya. Misalkan kalian punya uang 5 juta, 8 juta deh, let's say 8 juta, terus kalian masuk di harga gorengan misalkan harga 115, ya kan kalian masuk ke fresh 115, HK di 115, sedangkan bisa HQ di 114, kalian HK di 115, kalian beli itu total semuanya 750 lot, ya kan. Di 750 lot ini tiba-tiba turun ke 113 dari 115 karena kalian HK, padahal kalian bisa hacking ngantri di 113 dengan melihat peningkatan dan penurunan di volumenya saja. Nah, ketika kalian HK kalian di 115, kalian langsung FOMO tuh ya kan, ngambil angka di 115. Ketika turun, kalian mau jual langsung 750 T, nggak bisa, malah dibawa turun lagi ke 111. Kalian terpaksa harus jual di 111, padahal di hakinya itu, di bidnya itu 113 tuh bisa, tapi karena jumlah bidnya cuma sedikit, sedangkan lot kalian 750, kalian juga terpaksa harus keluar dari satu emiten itu dengan harga dengan average lebih turun lagi, yaitu dengan 111 atau bahkan 110 supaya kalian buru-buru bisa keluar. Oke ya. Nah, lanjut. Dan malah yang tadi malah nggak bisa di TP nih, dan malah jadi makin dalam minusnya. Nah, coba Cap tanya sekarang, siapa nih yang pernah ngerasain seperti ini? Nah, sebenarnya solusinya gampang. Kalian tinggal menggabungkan
antara insight yang sudah cap berikan dari vol 1 sampai dengan vol 4. Yes, bener banget, ada di vol 1. Makanya TP 50% itu sangat membantu kita dan sangat-sangat perlu diterapkan. Panik juga bisa dalam keadaan di mana kita sudah masuk di satu emiten dan sedang mengalami floating minus. Sedangkan emiten yang tidak kita pilih itu malah fly atau bahkan nempel di langit. Kita menjadi was-was dan FOMO, berakhir dengan CL-nya emiten yang sudah kita beli dengan kerugian. Lalu malah masuk ke emiten yang kita mau tadi nih. Ternyata bukannya profit, malah turun. Nah, ingat, makanya ketika left trade, cap selalu kasih tanda tuh, ada read 1, read 2, dan read 3. Kegunaannya emang apa sih cap? Ada banget tahu kegunaannya militan. Jadi kalian itu bisa lihat nih, cap itu kasih target sudah sampai di read mana. Misalkan contoh di read 2. Artinya kalian udah harus warning diri kalian sendiri. Ini FOMO atau tidak ya? Karena sudah sampai read 2 nih, apalagi sampai read 3. Jadi kalian bisa mengantisipasi bahwa kita tidak akan HK dan FOMO. Sebenarnya tergantung emiten yang kalian ambil. Misal nggak akan jemput hari ini, pasti hari selanjutnya akan kejemput. Banyak banget contohnya. Misal hari ini apa coba? Yes, Pika. Terus apa lagi? WH. Kalau kalian sudah sadar dan tahu kita punya emiten tapi belum terbang, ya udah, cara menghindari FOMO kalian ya tinggal jaga money management kalian. Kalau gorengan, kalian tinggal batasin tuh dari berapa persen jumlah total equity kalian. Bagusnya sih cap menyarankan sekitar 5 sampai dengan 15% saja. Jadi misalkan ada second liner yang berpotensi hari ini, kayak misalkan apa coba? ESA, ISAT, Excel. Jadi kalian bisa ikutan tuh dan bahkan bisa sampai menutup floating minus yang sebelumnya kalian sudah ambil gorengannya. Jadi misalkan kalian punya gorengan floating minus tapi kalian cuma ambil 10%, sisanya kan 90% masih ada tuh. Kalian bisa 50% lagi masuk ke second liner dan itu jadi profit dan bisa menutupi floating minus yang gorengan tadi kalian ambil. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi cap simpulkan nih, bahayanya trading berdasarkan FOMO. Yang pertama, terjebak untuk membeli saham dengan kualitas kurang bagus. Ini yang tadi Cap bilang, yang di awal, yaitu gorengan-gorengan gitu ya. Bagi kita nih yang sudah mengenal dunia saham, tentu pernah mengalami situasi di mana harga saham yang kurang bagus tiba-tiba melonjak tinggi, kemudian turun dengan tiba-tiba. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh adanya FOMO saham, sehingga sebagian besar pembelinya terjebak untuk membelinya hanya karena mengikuti tren tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah saham nyangkut pada harga tertinggi. FOMO adalah situasi yang bisa menyebabkan harga saham yang sedang menjadi tren cukup tinggi. Jika Anda atau kita hanya membeli saham berdasarkan tren, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan harga pucuk sehingga nantinya sulit untuk menjualnya kembali. Dan selanjutnya, butuh waktu untuk kembali pada harga normal. Fenomena FOMO saham adalah kesempatan besar bagi para bandar untuk menggoreng-goreng saham tersebut, sehingga harganya bisa melambung dengan tinggi. Bila kita sampai terjebak tren tersebut dan membelinya pada harga tertinggi, maka akan sulit untuk kembali pada harga normal. Mau tidak mau ya kita akan mengalami kerugian atau kita harus mengalami cut loss itu sendiri. Dan dampak negatif FOMO pada finansial diantaranya seperti yang kita jelaskan. FOMO adalah sebuah sindrom yang bisa berdampak buruk tidak hanya pada kehidupan sosial tetapi juga finansial kita. Dari segi finansial, dampak negatif FOMO adalah sebagai berikut. Nih Cap jabarin ya. Menghabiskan uang hal yang tidak penting atau konsumtif. Jadi istilahnya setelah kita kena FOMO nih, di kehidupan kita akan kena juga dampaknya. FOMO adalah suatu yang bisa menimbulkan perasaan cemas dan khawatir sehingga membuat kita ingin selalu bersaing dengan orang lain di sekitar kita. Perasaan takut ketinggalan inilah yang nantinya dapat menguras dompet dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu dia. Jadi mesti gini, kita udah FOMO, terus dampak negatifnya untuk finansial tuh ada juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi Cap di awal contohin kalau kita FOMO di saham kayak gimana, nah ini FOMO di
terhadap finansial tuh ada juga. Nah, selanjutnya asal dalam memilih investasi saham. Dalam berinvestasi ada beberapa pertimbangan untuk memilih saham, di antaranya resiko saham, likuiditas saham, dan juga kinerja saham tersebut untuk jangka panjang atau jangka pendek atau bahkan jangka menengah. Penawaran saham dengan jumlah yang terbatas dan harga yang cukup tinggi seringkali membuat para trader lupa melakukan analisis kembali. Dan selanjutnya adalah nekat mengambil hutang. Wah, ini bahaya banget sih. FOMO adalah fase di mana seorang tak segan-segan mencari segala cara untuk menghilangkan rasa gelisah dan takut akan ketinggalan sesuatu. Ada kalanya seorang rela mengambil pinjaman hanya untuk memenuhi keinginan mereka tanpa peduli bunganya yang sangat tinggi. Jadi jangan sekali-kali kita trade atau kita ikut FOMO dengan harga yang belum pasti, ya kan? Belum pasti naik, dan udah pasti turun, dan kita malah mengambil pinjaman gitu. Aduh, ini jangan sampai gitu, jangan sampai karena apapun di saham di bursa itu nggak ada yang bisa nebak, oke? Dan saran Cap, kalau misalnya udah telanjur ya udah kita jalani pelan-pelan, jangan sampai mental kita terganggu. Jadi artinya gini, jadi kalau misalkan pun kita udah loss banyak, kita cukup dulu kayak ya udahlah kita istirahatin dulu sehari. Istirahat sehari bukan berarti kalah, tapi kita menunda kemenangan kita, kayak gitu ya. Dan selanjutnya adalah sulit untuk menabung. Jadi tak sampai di situ saja dampak negatif dari adanya FOMO. Oke, jadi gini. Gimana nih caranya Cap untuk mengatasi FOMO tersebut? Nah, Cap punya solusinya nih buat kalian. Dengan cara JOMO, yes, Joy of Missing Out. Biasa diartikan sebagai perasaan tidak peduli karena tidak melakukan atau mengikuti tren tertentu. Jadi gini, jadi kalian nggak usah peduli tuh emiten yang lain yang kalian tidak entry. Kalian cukup yakin aja sama emiten yang kalian entry. Dan selalu terapkan yang namanya trailing stop TP, trailing stop CL yang sudah Cap sampaikan di Vol 2.0. Dengan kalian merasa nggak peduli, kalian akan tahu nanti kalau pas emiten kalian fly, kalian dapat profit akan jauh lebih bahagia. Biar mantap lagi nih, sering-sering kita selektif dalam memilih emiten kalian. Nah, berikut adalah tips supaya menghindari FOMO agar keuangan kita tetap aman. Melihat buruknya dampak FOMO pada keuangan, pasti kita tidak terjebak dalam perasaan tersebut. Beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk menghindari perasaan FOMO adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan menghargai diri sendiri. Cobalah untuk saat ini, Cap sampaikan untuk kita lebih menghargai dan menyintai diri kita sendiri dengan semua kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Kadang kita harus meluangkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang dapat membantu kita untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi buanglah jauh-jauh pikiran yang untuk mencari pengakuan dari orang lain. Tips selanjutnya ini untuk menghindari FOMO adalah melakukan detox media sosial. Jadi kalian bisa batasi, misalkan sehari kalian 24 jam main medsos, buka Instagram, buka apapun. Kalian batasi, oke 24 jam gue kurangin deh. Gak usah 24 jam juga, gak usah 12 jam. Kalian kurangi sehari aja, gak main handphone 2 jam gitu misalkan, supaya kalian lebih tenang, seperti itu ya. Maka dengan adanya menghindari sosial media atau screen time media sosial, kita batasi diri sendiri, itu gunanya akan lebih bikin kita tenang. Coba ya. Dan selanjutnya lebih fokus pada realita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi rasa bosan kita daripada scrolling media sosial berjam-jam. Mempunyai quality time dengan keluarga juga itu penting. Dengan kerabat, teman, dijadikan solusi yang efektif untuk beralih sejenak dari media sosial. Mulailah untuk bertemu atau berkumpul bersama keluarga sehingga kita bisa lebih banyak berinteraksi secara langsung. Jadi makanya setiap Sabtu Minggu, setiap tanggal libur, tanggal merah, itulah kesempatan kita, itulah kesempatan emas kita untuk merefresh otak kita, atau kayak ya udah kita quality time aja sama keluarga kita, sama teman kita, sama anak kita, sama saudara kita. Itu penting banget karena kita setiap kali melihat portofolio kita, kalau portofolio hijau sih oke-oke aja. Gimana kalau misalnya portofolionya lagi floating minus? Itu kan bikin kita stres. Nah, makanya ada hari libur, itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk merefresh otak kita. Oke, lanjut ya. Pikirkan setiap keputusan keuangan dengan matang. Benar banget nih, setiap keputusan yang akan diambil harus diperhitungkan secara matang. Jadi kalian sebagai militan harus pikirkan kembali apakah keputusan untuk
barang tersebut sudah tepat atau hanya sekedar memenuhi ego yang takut ketinggalan. Nah, contohnya apa? Misalkan, contohnya kayak hari ini kita mau beli barang apa ya, misalkan ADMR udah ketinggian gitu, misalkan udah 3100. Ya udah kita tahan dulu sampai koreksi baru kita masuk. SMMT, Cap bilang kan, hari ini kan Cap nggak ngasih rekomendasi SMMT kan, karena di situ udah tinggi kan, udah tinggi, kayak berasa ini kayak udah tinggi deh. Jadi ya udah deh, nggak usah dikasih rekom dulu. Nah, kalian jangan ngejar SMMT karena SMMT udah ketinggian. Akhirnya bener kan koreksi sampai menuju ke ARB seperti itu ya teman-teman. Jadi selanjutnya apa? Selanjutnya diskusikan masalah keuangan. Seringkali kita ingin membeli sesuatu yang sedang populer tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan kita sendiri. Diskusi hal mengenai keuangan dengan orang terdekat Anda. Saran Cap dari mereka itu bisa menjadi bahan pertimbangan diri kita sendiri. Misalkan mereka ada masukan kayak gimana-gimana. Kalaupun kalian bukan orang tipe orang yang bercerita kepada orang lain, seenggaknya kalian ceritakan aja ke Cap. Cap juga siap menerima cerita apapun dari militan, oke? Nah, dari semua tersebut, Cap menyimpulkan, oke? Cap punya rumus. Jadi, kita harus menerapkan yang namanya 3 unsur EMA. Ini Cap sendiri yang buat ya. 3 unsur EMA tuh apa sih, Cap? Yes, yang pertama adalah tahan emosi kita. Yang kedua apa? Jaga mental kita. Yang terakhir, dengan menahan emosi kita, dengan menjaga mental kita, otomatis psikologis kita jadi aman, teman-teman. Yes, itulah judul pertama, kupas tuntas tentang FOMO ya teman-teman. Semoga dengan adanya kupas tuntas FOMO ini, kalian lebih jadi tahu dan lebih aware dengan FOMO tersebut itu sebenarnya nggak baik. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas apa sih itu ATH. Yes, benar banget. ATH itu biasa disingkat adalah all time high, yaitu harga tertingginya sepanjang emiten ini melantai di bursa. Betul sekali. Jadi gini, Cap mau menyimpulkan dari formasi futsal kita, formasi 443 kita, bahkan formasi trio monster kita yang ada di formasi di lifetime doang, kita akan bedah satu-satu. Yang mana nih di antara emiten-emiten itu, di antaranya sudah pernah menyentuh ATH-nya masing-masing. Oke, yang pertama ada apa? Yang pertama ada Adro. Adro pernah ATH di 3370, average 3370. Pada tanggal kapan? Pada tanggal 20 April 2022. Hari ini tepat banget Adro. Langsung dari 3370 penutupan di angka average sekarang adalah di angka 3230. Selanjutnya ada emiten apa lagi? Selanjutnya ada emiten MDKA. MDKA itu pernah ATH di 5800 pada tanggal 19 April 2022. Dan untuk average sekarang sudah lumayan naik kembali di 5.700. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada Seger. Seger pernah ATH di 2.620 pada tanggal 19 April 2022. Average terakhirnya, sekarang nih tanggal 20 itu di 2.240. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada ESA di average 1.610 ATH pada tanggal 8 April 2022. Average sekarang nih terakhir 1.280. Terus selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada EMTK pernah ATH pada tanggal 5 Juli 2021 nih. 5 Juli 2021 EMTK itu di 2.960 dan sekarang terakhir di 4 April kemarin 2022 sudah mendekati ATH-nya kembali di 2.900. Tapi sekarang mulai turun lagi di average 2.720. Oke. Nah, selanjutnya yang menarik lagi ada STAA. STAA itu pernah ATH di tanggal 14 Maret 2012 itu di 1085, oke. Dan di 19 April 2022 mulai naik lagi di angka 1000 di 1005 itu 19 April 2022. Nah, average terakhir sekarang adalah 940. Nah, lanjut ada ADMR. Hari ini ADMR itu di 3000 ATH-nya di 3140 tanggal 20 April 2022. Nah, penutupan di 2790 langsung ARB, teman-teman. Lanjut ada SMDR, ada 1985 ATH-nya tanggal 12 April 2022. Fresh terakhirnya ada di hari ini di 1745. Nah, Cap tambahin lagi satu ya. Nah, habis ini Cap kasih tugas buat kalian cari emiten yang serupa yang pernah menyentuh ATH-nya. Buat kalian cek sendiri, jadi kita bahas nanti bareng-bareng. Oke?
Cap kasih contoh satu lagi. Misalkan SRTG pernah ATH di 3.970 pada tanggal 11 April 2022. Average terakhirnya hari ini 3.690. Kenapa Cap sebutkan emiten-emiten tersebut kepada militan? Itu sangat penting ya teman-teman. Kenapa sangat penting? Jadi kita bisa tahu batasan ATH setiap si emiten tersebut. Karena tadi ada jarak tuh, kayak misalkan MTK. MTK aja untuk average ATH terakhirnya itu di 5 Juli 2021. Sampai sekarang nyentuh ATH lagi di 4 April di 2900. Maksudnya sudah mendekati di 2960. Ada juga yang tadi ada jarak di STTA. Oke. Jadi artinya poinnya adalah kalau udah ATH itu, ya kan, baik itu ATH sedang bullish ataupun gagal break ATH. Jadi kayak gagal break ATH itu kayak misalkan contohnya WIRK, ya kan. WIRK itu pas Cap bilang kemarin di vol 4 itu pas di posisi 945, Cap bilang ayo masuk gitu kan, karena ATH-nya ada di 1000. Ada nembus des, ya kan. Nembus 1000, nembus lagi 1100, nembus lagi 1200, nembus lagi 1500, 1300, nembus lagi ke 1600 hari ini ya. Turun langsung jelas ke 1200, naik lagi ke 1300. Kenapa waktu vol 4 itu Cap bilang target Cap ada di 1000, 1300 dan 1500. 1200, 1300 dan 1500. Karena itulah ATH. Jadi semakin kita dekat dengan ATH, nggak ada batasan, nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu dia puncaknya di mana, kayak gitu ya. Jadi menurut Cap, saham-saham yang berada di ATH-nya itu kalau merah itu sangat wajar. Karena untuk yang buy jauh di bawah kita itu, misalnya kita masuk di ATH, udah mendekati ATH. Nah, yang masuk buy jauh di bawah kita itu sudah banyak banget dan mereka sudah merasa profitnya itu udah cukup, bener nggak? Jadi pastinya mereka sell. Contohnya apa tadi? ADMR. Nah, jadi kita tetap balik lagi, kalau case-nya sering nembus, si emiten ini nih sering nembus dan melewati ATH, artinya perusahaan itu bisa kita bilang neraca keuangannya itu baik dan sehat, dan fundamentalnya juga bagus, disupport juga dengan berita-berita yang bagus juga. Nih, salah satu aja ya dari sekian banyak faktor, apalagi bandarmologi. Dan pertanyaannya, akankah bisa balik lagi ke ATH-nya atau bahkan nembus dari ATH-nya? Oke. Karena kan gini kan, karena kadang kita ambil, kadang suka dipucuk, bener gak? Kalau dua faktor di atas tadi yang kita pegang, harusnya gak butuh waktu lama lagi tuh balik ke ATH-nya. Jadi maksudnya kalau misalkan emitennya itu neraca keuangannya bagus, terus disambut sama berita-berita bagus dan ada bandarnya, pasti gak lama lagi itu akan balik lagi ke titik ATH-nya. Nah sekarang gimana kalau misalkan militan punya modal pas-pasan? Makanya kayak bilang, jangan pernah ambil pas deket ATH. Bener nggak? Tapi kan balik lagi, setiap kali mau break ATH itu akan ada yang namanya peningkatan volume di hari itu. Volume yang besar, bener nggak? Setiap kali mau ATH pasti volumenya besar tuh, tinggi banget. Semakin dekat harinya dengan ATH suatu emiten, biasanya retail berbondong-bondong buat jebol itu emiten. Bener nggak? Buat jebol itu ATH-nya. Kenapa? Karena akan menarik dan juga potensi arahnya itu sangat besar. Kayak misalkan gini, Cap masih banget optimis ya, WIRK akan jebolin ATH-nya di 1600. Jadi target Cap itu di 1000, balik lagi ke 1400, 1600, lanjut lagi ke 2000 karena foreign itu banyak di 1385. Oke. Tapi di sini dengan catatan untuk goncangannya nggak semulus pas kita ambil barang dari 945 menuju ATH pertama di 1000, lanjut 1100, 1200, bahkan puncaknya hari ini berhenti di 1600. Biasanya ATH itu angka psikologisnya itu atau akan membuat resist di average bullet. Oke, average bullet ya. Semisal WIRK nih, 1500, 1600, 2000. Jadi retail akan menemukan titik-titik jenuh itu untuk tetap buy. Otomatis setelah udah jenuh di buy terus ya kan. Nah ketemu nih angka bulat, average bulat, otomatis langsung akan di sell. Kayak gitu ya teman-teman. Makanya kenapa Cap dari awal bilang kenapa WIRK itu di 1500 pasti akan jatuh. Bener kan? Akhirnya jatuh ke 1300. Penting banget balik lagi kita terapkan untuk vol 1, yaitu apa? Yaitu
TP 50% karena psikologis kita di situ sangat nyaman ya. Sekali lagi, Cap jelaskan atau Cap sebutkan, kita selalu menjaga EMA, tahan emosi, jaga mental, tentunya psikologis akan aman. Kita tutup dengan slogan kita apa teman-teman? Salam profit, salam militan.